Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Selamat pagi juga untuk Bapak Aditya Miki Prematura selaku dosen mata kuliah Hukum Perbankan. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nurlala Ikromah dengan NPM 0223059201 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Suryani dengan NPM 0223057611. Saya Alina Manasikana dengan NPM 0230591181. Saya Petrul Meda dengan NPM 0223059231. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kejahatan perbankan, khususnya fraud, pencucian uang, dan juga cybercrime dalam perspektif hukum perbankan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya perlindungan hukum dalam dunia perbankan. Selamat menyaksikan. Sebelum mulai, aku mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kalian dapat chat yang bunyinya "Selamat, Anda mendapatkan hadiah Rp 100 juta, klik link berikut"? Pernah banget, bahkan hadiahnya lebih banyak daripada saldo rekeningku. Kalau aku malah sering dihubungin orang yang aku dari bank, padahal aku tahu bank nggak mungkin nelpon minta PIN atau OTP. Iya, untung sekarang masyarakat sudah mulai sadar kalau masih ada yang kasih OTP ke orang lain itu sama aja kayak ngasih kunci rumah ke maling. Oke, di era digital, hampir semua aktivitas keuangan itu dilakukan melalui bank, mulai dari menerima gaji, transfer uang, bayar kuliah, belanja online hingga investasi. Namun, semakin berkembangnya teknologi ternyata juga diikuti dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan perbankan. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan tabungan akibat penipuan online, pembobolan rekening, hingga penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, pentingnya bagi kita sebagai mahasiswa hukum untuk memahami bagaimana hukum mengatur kejahatan-kejahatan tersebut. Oke, aku mau tanya dulu nih ke Kak Arina, fraud itu apa sih, Kak? Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk melabui, menipu, atau memanipulasi bank maupun nasabah demi keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain. Fraud bisa dilakukan oleh pegawai bank maupun pihak luar. Contohnya yaitu penggelapan dana nasabah, kredit fiktif, pemalsuan identitas, dan pemalsuan dokumen. Kalau menurut kalian, kenapa sih fraud itu masih sering terjadi, Kak? Karena secanggih apapun sistem bank, kalau manusianya nggak jujur, tetap saja bisa terjadi penyimpangan. Makanya selain teknologi, integritas pegawai juga sangat penting. Contoh kasusnya seperti apa, Kak Dwi? Contohnya yaitu penipuan berkedok investasi bodong yang dilakukan oleh seorang mantan karyawan berinisial D di Bank Mandiri KCP Purwokerto. Pelaku menyalahgunakan dokumen, formulir hingga atribut resmi bank secara ilegal untuk meyakinkan korbannya. Liciknya, dana investasi fiktif tersebut didapatkan pelaku dengan cara memanipulasi pengajuan kredit atau pinjaman dengan tenor yang panjang, mulai dari 15 sampai 20 tahun dan atas nama nasabah. Korban mayoritas merupakan pensiunan ASN baru, menyadari penipuan ketika uang pensiun bulanan mereka habis terpotong otomatis untuk menyicil pinjaman tersebut. Total kerugian dari 69 nasabah mencapai 14,85 miliar. Kasus seperti ini pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan menunjukkan pentingnya pengawasan internal bank. Jadi kalau ada pegawai bank yang bilang, "Tenang Bu, uangnya saya simpan sendiri saja," itu bukan pelayanan tapi sudah masuk ke lampu merah. Oke, aku mau tanya nih ke Kak Nadia, pencucian uang atau money laundering itu apa sih, Kak? Pencucian atau money laundering itu upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil tindak pidana agar terlihat legal. Biasanya dilakukan melalui berbagai tahap, yaitu placement, hiring, integration. Kalau penjelasan dari ketiga di atas itu apa aja sih, Kak? Kalau placement itu uang kotor hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, misalnya dengan menyetor tunai ke bank atau membeli aset. Nah, kalau hiring sendiri itu mentransfer dana tersebut melalui serangkaian transaksi yang rumit untuk memutuskan jejak asal-usulnya. Kalau integration itu
dana yang sudah bersih tersebut untuk kegiatan ekonomi legal seperti membeli properti, investasi bisnis, atau barang mewah. Makanya bank itu menjadi salah satu tempat yang sering dimanfaatkan pelaku karena hampir seluruh transaksi keuangan melewati sistem perbankan. Kalau Kak Arina sendiri, contoh kasusnya seperti apa Kak? Misalnya seorang bandar narkoba memperoleh uang miliaran rupiah. Kalau uang itu langsung dipakai, tentu akan menimbulkan kecurigaan. Karena itu, uang tersebut dipindahkan ke berbagai rekening, diberikan aset, dibuat usaha sehingga seolah-olah berasal dari bisnis yang sah. Inilah yang disebut pencucian uang. Makanya bank sekarang itu kayak sering bertanya nggak sih kayak sumber dana saat kita buka rekening atau melakukan transaksi besar itu bukan kepo ya, tapi kan kewajiban bank nggak sesuai aturan untuk bertanya dan memverifikasi sumber dana tersebut. Kalau Kak Adi sendiri, cybercrime itu apa sih Kak? Cybercrime adalah segala bentuk tindakan ilegal atau kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, jaringan, dan internet. Kejahatan ini menargetkan perangkat, sistem informasi atau data pribadi dan finansial untuk berbagai tujuan seperti pencurian, penipuan, hingga perusakan sistem. Contohnya yaitu ada phishing, social engineering, skimming ATM, malware, dan pembobolan m-banking. Contoh kasusnya seperti apa nih Kak Nadia? Aku yakin hampir semua orang pernah melihat dan ini. Paket Anda tertahan, silahkan klik link berikut, atau akun mobile banking Anda akan diblokir, klik link untuk verifikasi. Begitu diklik, pelaku meminta username, password, dan OTP. Tidak lama kemudian, saldo rekening langsung habis. Kasus seperti ini sering terjadi di sekitar kita nggak sih? Terutama para orang tua yang sudah sepuh itu pasti gampang banget dipengaruhinya. Padahal pihak bank kan sudah berkali-kali mengingatkan ya, OTP itu kan sifatnya rahasia. Kalau dibagikan ke orang lain, ya sama aja seperti membukakan pintu rekening sendiri. Makanya kita perlu banget nih untuk mengedukasi para orang tua juga supaya tidak tertipu dengan kasus seperti itu. Kalau Kak Arina sendiri terkait analisis fraud itu seperti apa sih Kak? Dari perspektif hukum perbankan, fraud bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau Prudential Banking Principle. Dasar hukumnya yaitu UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998. Bank wajib menerapkan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik agar fraud dapat dicegah. Kalau Kak Dwi sendiri terkait analisis pencucian uang itu gimana sih Kak? Pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Bank wajib menerapkan prinsip mengenali nasabah atau kenal unit customer. Jika terdapat transaksi yang mencurigakan, bank wajib melaporkan kepada PPATK. Artinya, bank bukan hanya tempat penyimpanan uang, tetapi juga berperan mencegah tindak pidana. Dari Kak Nada sendiri nih terkait analisis cybercrime Kak, bagaimana Kak? Cybercrime juga berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, bank wajib menjaga keamanan sistem elektronik dan data nasabah. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak membagikan PIN, password, maupun OTP kepada siapapun. Oh, seperti itu. Jadi kalau menurut teman-teman, siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam menjaga kejahatan perbankan tersebut? Menurutku, tanggung jawab terbesar ada pada pihak bank. Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, memperkuat sistem keamanan, melakukan pengawasan internal, dan melindungi data nasabah agar kejahatan seperti fraud maupun cybercrime dapat dicegah. Aku setuju, tetapi aku rasa tanggung jawab itu tidak hanya pada bank. Pemerintah melalui OJK, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum juga memiliki peran penting dalam membuat regulasi, melakukan pengawasan, serta menindak tegas para pelaku kejahatan perbankan. Kalau menurutku, nasabah juga punya tanggung jawab. Banyak kasus terjadi karena nasabah kurang berhati-hati, misalnya memberikan PIN atau kode OTP kepada orang lain, atau mudah percaya dengan tautan palsu. Padahal pihak bank selalu mengingatkan agar data tersebut dirahasiakan. Ibarat rumah, bank sudah memasang pagar tinggi, CCTV, dan alarm. Tapi kalau kita sendiri menyerahkan kunci rumah ke orang asing, ya tetap saja berisiko kehilangan barang. Oke, jadi dapat kita simpulkan juga bahwa pencegahan kejahatan perbankan merupakan tanggung jawab bersama. Bank harus memperkuat sistem keamanan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan pengawasan serta penegakan hukum, sedangkan masyarakat harus lebih bijak dan waspada dalam menggunakan layanan perbankan digital. Dari pembahasan hari ini dapat kita simpulkan juga bahwa kejahatan perbankan merupakan ancaman serius terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan.
Fraud, pencucian uang, dan juga cybercrime memiliki karakteristik yang berbeda. Tetapi semuanya dapat dicegah melalui penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan yang baik, penegakan hukum, serta meningkatnya kesadaran masyarakat. Sebagai generasi muda, kita juga harus menjadi pengguna layanan perbankan yang cerdas dengan menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak mudah percaya terhadap berbagai modus penipuan. Demikian podcast kami mengenai kejahatan perbankan dalam perspektif hukum perbankan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk Bapak Aditya Miki Prematura dan seluruh penonton. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.